Halo para pecinta podcast Dewan Guru Besar UI, apa kabarnya? Kita bertemu kembali dalam sesi berbincang bersama para guru besar dari UI. Bapak Ibu sekalian, tak terasa ya, kita sudah memasuki episode yang ke lebih daripada 10. Artinya, sudah lebih daripada 10 guru besar UI yang diperkenalkan berbicara, sharing kepada kita semua. Namun demikian, acara ini akan terus berlangsung, mengingat UI masih punya banyak sekali pemikir yang kalau kemudian satu persatu akan berada dalam ruang digital Bapak Ibu sekalian, maka kita akan mencapai sesi yang ke-100, ke-200. Namun demikian, pada kali ini kita akan mengundang seorang guru besar, seorang ahli hukum pidana, kriminologi juga, ya dekat-dekat dengan saya nih, gitu ya, yang akan bicara sharing bersama kita semua. Siapa dia? Dia adalah Prof. Harkistuti Harisnowo. Sebentar lagi kita akan bicara bersama yang bersangkutan. Tunggu ya. Prof. Tuti, apa kabarnya? Baik sekali, baik sekali. Prof, untuk menjadi pengetahuan pemirsa nih, manggilnya gimana ya? Harkristuti, Harkris, Kristu, Tuti atau gimana Prof? Silakan. Bisa Tuti, bisa dipanggil juga Haha. Supaya bahagia terus kan. Hahaha. Prof ini tadi saya udah salah nyebut tuh. Apakah Prof ini ahli hukum pidana, kriminolog atau apa sebetulnya? Dalam untuk mengisi memori publik tentang siapa itu Prof Haha itu? Ya saya acap kali mengatakan diri saya itu bergerak dalam bidang hukum, dalam bidang kriminologi, dalam bidang hak asasi manusia, dan juga sistem peradilan pidana, karena mereka terkait satu sama lain. Dan itu sebabnya menjadi isu yang sangat menarik, apalagi pada masa-masa ini. Prof, kalau tidak salah, Prof ini sudah mulai malang melintang memenuhi ruang-ruang publik ya, khususnya pada forum-forum akademi sejak 20 tahun lalu, atau bahkan mungkin 25 tahun yang lalu. Kira-kira kenapa memilih bidang ini? Konon katanya bidang hukum pidana, kriminologi itu tidak menarik, apalagi bagi wanita. Nah, gimana kok Prof memilih langkah ini? Silakan. Justru karena sedikit sekali perempuan yang tertarik ya, jadi saya pikir ini adalah satu kesempatan di mana saya bisa berkiprah, karena isu tentang hukum, kriminologi, dan HAM itu adalah isu yang kita hadapi sehari-hari. Itulah yang selalu, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, mulai dari kita lahir sampai kita mati, itu selalu berhubungan dengan hukum dan hak asasi manusia. Itu sebabnya ini menjadi isu yang sangat menarik buat saya. Apalagi tidak ada satu hari pun media massa yang tidak menyentuh isu hukum ataupun hak asasi manusia ataupun kriminologi. Kira-kira di Indonesia ini berapa ya ahli hukum pidana? Lalu lebih fokus lagi ahli pidana yang wanita, atau lebih fokus lagi ahli pidana yang wanita di UI? Berapa kira-kira Prof? Kalau di UI kami sekarang sudah punya beberapa dokter baru ya, di Fakultas Hukum UI untuk hukum pidana. Dokter barunya saya kira ada 4 ya, dan kami sedang menunggu 2 lagi. Lalu untuk secara nasional kita punya satu asosiasi yang namanya Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, dan di situ sudah cukup banyak perempuannya. Walaupun memang di awal-awal itu sangat sedikit ya. Dulu yang bersama saya itu dari kriminologi itu Ibu Purnianti ya. Dan kemudian untuk hukum pidana memang belum ada sih waktu itu. Juga hal lain yang membuat Prof HH ini itu kemudian memiliki rekam jejak yang oke adalah karena punya riwayat yang juga menarik terkait dengan di pemerintahan. Betul nggak ya Prof ya? Betul. Baik itu iya. di UI sendiri maupun juga di Kementerian Hukum dan HAM kalau nggak salah. Itu gimana resepnya ya Prof ya untuk masuk dalam dunia pemerintahan dan kemudian mendapatkan jabatan yang penting seperti halnya menjadi kalau nggak salah Dirjen HAM ya kalau nggak salah. Bagaimana Prof? Yang pertama di UI dulu ya. Yang pertama itu ketika saya belum lulus doktor, saya masih kuliah di Amerika. Itu saya sudah diminta oleh Prof. Charles, waktu itu beliau adalah Dekan Fakultas Hukum UI tahun 90 itu. Lalu beliau meminta saya, Tuti nanti cepat selesai sehingga kamu bisa menjadi
pembantu, dulu namanya pembantu dekan 3 bidang kemahasiswaan. Jadi diminta pertama kali itu. Dan kemudian setelah beberapa lama di UI, saya baru tahun 2000 itu masuk pemerintahan. Pemerintahan apa bukan ya? Dulu itu namanya Konsorsium Ilmu Hukum yang pertama. Jadi itu merupakan suatu organisasi yang menangani fakultas-fakultas hukum di seluruh Indonesia. Ya, ketuanya waktu itu adalah dari Prof. Mukhtar Kusumatmaja, kemudian pernah Prof. Sayetapi. Kemudian saya diajak bergabung dan inilah pertama kali saya terekspos pada isu-isu pendidikan hukum yang ada di Indonesia yang memang waktu itu cukup memprihatinkan. Itu sebabnya kami membangun dari situ. Nah, itu di konsorsium hukum. Kemudian itu tahun 92-an kali ya saya baru pulang itu. Lalu di pemerintahan saya masuknya sekitar tahun 2000. Waktu itu menjadi bagian dari Komisi Hukum Nasional. Betul. Yang pertama, dan kemudian saya juga menjadi deputi dari Kementerian Hak Asasi Manusia. Dulu kita punya itu bersama menterinya waktu itu Pak Hasbullah Saad. Walaupun memang cuma sebentar, lalu barulah diganti namanya atau dimasukkan dijadikan satu atau diakuisisi gitu ya oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dulu namanya masih Departemen Hukum dan HAM. Nah, dari situlah kemudian saya mulai sekitar tahun 2006 di sana ya, sampai dengan 2015. Jadi itu juga atas permintaan waktu itu menterinya adalah Pak Hamid Awaludin yang meminta saya. Dan awalnya saya memang agak menolak karena saya pikir saya nggak cocok nih bagian dari birokrasi ya, saya lebih cocok ada di kampus gitu, lebih merdeka kalau di kampus itu kan. Akan tetapi waktu itu ternyata keluar kepresnya, jadi buat saya ya kayaknya agak tidak layak karena saya menolak kepres yang sudah ditandatangani oleh presiden gitu. Itu sebabnya akhirnya masuklah di situ. Kira-kira kesibukan sebagai birokrat, khususnya sebagai pejabat tinggi, dikaitkan juga dengan kesibukan sebagai pengajar, lalu bicara di mana-mana, lalu memberi bimbingan di mana-mana misalnya, itu apa enggak bentrokan, Prof? Apa enggak lalu membuat sakit kepala itu ketika bicara mengenai dua kegiatan besar seperti itu? Itu yang pertama kali saya sampaikan kepada Pak Hamid. Pak Hamid, saya itu dosen ya, saya itu enggak layak duduk di belakang meja 24 jam itu. Oh, Ibu Tuti tenang saja, Ibu boleh mengajar sampai kakinya bengkak, begitu boleh katakan. Artinya saya memang bebas untuk mengajar, walaupun tentu saya tetap melihat batas-batas pekerjaan saya. Dan satu lagi yang senang dengan Pak Hamid itu adalah beliau tidak ada masalah kalau saya berbeda pendapat dengan menteri. Walaupun orang-orang lainnya berkata, kok beda pendapat? Oh, Ibu Tuti tenang, Anda adalah akademisi, jadi you have the right to say something else gitu. Kembali Prof pada sinyalemen apa sebetulnya yang membuat lalu Prof bisa outstanding, menonjol sebagai akademisi, laris lah gitu ya, diundang di mana-mana dan kemudian tetap bisa bertahan dalam berbagai jabatan di pemerintahan. Tentu mesti ada resep ya. Ada formula yang membuat lalu Prof awet. Kira-kira apa ya resep tersebut, Prof? Kalau ditanya saya juga bingung juga jawabnya ya. Tapi pertama kali misalnya waktu saya menjadi Dirjen Hak Asasi Manusia, saya itu saya mencoba menjadikannya seperti kampus. Karena ternyata saat itu banyak sekali staf kami itu yang tidak tahu banyak tentang HAM. Jadi akhirnya saya bikin kuliah di situ. Lalu saya kasih tugas ya. Jadi saya pergunakanlah sebagai satu lembaga pendidikan. Dan saya juga memberi tugas pada para direktur saya untuk untuk memberi ceramah di tempat-tempat lain setelah mereka memahami apa yang harus mereka lakukan. Jadi di situ saya juga menempatkan diri sebagai dosen juga di situ dan saya banyak berkomunikasi dengan teman-teman di Ditjen HAM dan menjadikan itu lebih sebagai lembaga pendidikan daripada satu lembaga birokrasi yang kaku gitu. Satu hal yang saya juga mengamati dari jauh adalah bahwa Prof Tuti ini atau Prof HH ini adalah sivitas akademika UI yang aktif di luar
tapi selalu kembali ke sarangnya, kembali ke rumahnya. Kenapa, Prof? Apa memang sadar betul bahwa kita memang berangkat dari UI dan akan kembali ke kampus ini, atau bagaimana? Betul sekali. Jadi itu sebabnya di awal jadi Zenham saya menempatkan saya sebagai seorang dosen karena di dalam diri saya itu memang dosen ya. Mungkin karena bapak ibu saya juga guru gitu. Jadi dan eyang saya juga. Jadi darah dosen itu tidak bisa hilang. Oleh sebab itu ketika saya bekerja juga saya selalu tetap memakai nilai-nilai yang ada di kampus. Karena buat saya itu penting sekali ya adanya kejujuran, adanya transparansi, sehingga kita bisa membuat masyarakat itu lebih dekat kepada birokrasi daripada melihat birokrasi sebagai sesuatu yang ada di awang-awang. Jadi pelayanan kepada publik itu kita mulai dari sana sebenarnya. Bapak Ibu, saudara-saudari pecinta podcast Dewan Guru Besar UI, walaupun hanya dalam beberapa menit kita sudah bisa menelisik ya tentang kiprah dari Prof. HH sebagai seorang akademisi, ahli hukum pidana, ahli HAM, dan juga kriminolog, serta aktivitas di luar kampusnya. Nah, tadi poinnya adalah bahwa ternyata beliau adalah seorang anak tentara. Nah, hal ini akan kita kulik, kita elaborasi nanti pada sesi yang kedua, tapi tunggu sebentar lagi. Kita kembali dalam pembicaraan kita bersama Prof. HH. Prof, tadi sudah disebutkan secara singkat bahwa Prof memiliki orang tua seorang tentara dan ibu seorang guru. Ini satu kombinasi yang menarik nih, ya. Kalau nggak salah-salah ibunya menjaga Prof Tuti bisa nggak jadi dosen ini, gitu ya. Karena biasanya kalau jadi tentara itu biasanya anaknya atau kita menjadi orang yang berkepribadian berani, lalu kemudian tidak disiplin. Itu pengalaman dari banyak teman tuh, begitu ya. Tapi ketika ibu kita adalah seorang guru, umumnya rapih ya dan seterusnya. Apakah itu juga terjadi pada konteks kehidupan Prof Tuti pada waktu masih kecil? Silakan, Prof. Ya, ibu saya adalah guru dari SGKP. Nggak tahu sekarang, tapi dulu tuh Sekolah Guru Kepandaian Putri. Oh, tata boga bukan ya? Atau iya, macam-macam. Vokasi mungkin gitu ya. Menata piring segala macam, etiket dalam makan segala macam itu. Dan ayah saya tentaranya itu juga sebagai instruktur. Jadi semi guru juga sebetulnya. Guru juga, okay. Itu sebabnya tadi saya katakan juga kakek saya itu guru, kakek dari ibu saya guru, kakek dari ayah saya polisi. Jadi memang ini semuanya ada di bagian yang sekarang saya geluti. Dan menjadi anak tentara itu selalu penuh dengan dinamika. Ya, karena tentara itu kan pindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Akan tetapi kami tidak selalu ikut ayah karena lahir di Bogor, lalu kita pergi ke Bandung, ke Jakarta. That's all. Jadi ayah saya yang pergi kemana-mana, tapi kami supaya sekolahnya itu tidak terganggu, ya, maka kami tetap tinggal di kota-kota tertentu bersama ibu saya. Tapi memang kami dari awal itu sudah dididik seperti tentara. Wah. Jadi jam 5 pagi bangun. Tuti, disiplin anak-anak, ya? bangun. Kita bangun, nanti saya kan olahraga atau bersihin mobil, kita tidur lagi. Tapi kakinya separuh di luar tempat tidur. Jadi kita dipanggil, Tuti, saya lari. Jadi sudah ada upaya-upaya untuk mencari escape clause gini. Gimana caranya supaya kita bisa tidur sedikit tapi juga tetap mengikuti keinginan ayah kami itu. Kalau ayah bertugas di tempat yang lain dan tidak berkontak secara langsung dengan anak-anaknya, berarti hubungannya jauh dong, Prof, dengan ayah ketika itu. Atau apakah lalu kemudian peran ibu yang lebih banyak mendominasi dan membentuk kepribadian Prof Tuti dewasa ini? Kata ibu saya itu kerasnya seperti ayah saya. Gitu. Ayah saya memang orang yang keras dan memang sering di luar Jawa gitu. Akan tetapi kami saya at least merasa bahwa kita mendapatkan quality time dengan ayah saya. Jadi bukan hanya keras tadi, tapi beliau suka main gitar gitu. Jadi kita semua diajak nyanyi rame-rame, piknik rame-rame. Sehingga juga dan juga
yang penting itu ada yang buat saya sangat berkesan itu adalah tanpa sadar beliau mengajari kita untuk senang baca. Tapi di rumah waktu itu kan nggak kayak sekarang, apalagi sekarang dulu buku komik aja nggak ada. Jadi akhirnya yang kita bikin rebutan itu adalah kalau ada koran, kita rebutan. Baca nggak punya banyak buku, akhirnya baca apa? Baca buku gerilya, bagaimana berperang, buku Kontiki, buku Sarinah, bukunya Bung Karno, ayah saya pengagum Bung Karno. Jadi banyak buku-bukunya, jadi kita udah belajar buku-buku yang berat seperti itu, karena nggak ada buku lain. Apa kira-kira value ya atau nilai yang ditanamkan oleh baik itu oleh orang tua ayah dan ibu kepada Prof Tuti khususnya sehingga lalu membentuk Prof Tuti yang sekarang ini? Apakah misalnya nilai untuk berhemat, nilai untuk bahwa berusaha itu penting dan seterusnya atau gimana Prof? Silakan. Itu aku agak susah juga ya menjawabnya. Yang terang kita diajari untuk rajin melakukan sesuatu. Ya, jadi bekerja itu menjadi bagian dari kehidupan kami sehari-hari. Walaupun kami punya pembantu, tapi kami selalu dikasih tugas-tugas ke rumah tanggaan itu menjadi kewajiban kita. Bahkan waktu kecil tuh saya kerjanya juga diajarin bagaimana cara assembling pistol. Membersihkan pistol itu. Terus lihat mobil knalpotnya itu gitu. Mungkin karena waktu kecil saya tomboy juga ya dan senang melakukan hal tersebut. Mengajarkan kita bahwa you are nothing tanpa belajar. Jadi dan ibu saya juga selalu mengajarkan bagaimana untuk selain bersikap jujur juga bagaimana menghormati orang lain. Yang saya ingat ayah saya garis bawahi, Tuti, kalau kamu tidak suka orang, kamu tidak usah perlihatkan. Tapi kamu usahakan nggak usah ketemu dia gitu sehingga kamu tidak usah memperlihatkan muka kamu karena dia mengatakan bahwa saya tidak pernah bisa menutupi ekspresi saya gitu, terlalu transparan kamu kalau nggak suka sama orang mudah dibaca, jadi lebih baik kamu nggak ketemu dan itu saya lakukan juga itu walaupun kadang-kadang agak susah banget gitu. Prof cerita dong tentang ketika Prof Tuti sudah masuk ke SMP SMA dan kenapa memilih UI, khususnya kenapa memilih Fakultas Hukum, lalu kemudian kenapa menjatuhkan pilihan sebagai dosen. Ini satu misteri nih bagi kita ini. Silakan Prof. Ya. Saya itu orang yang kadang-kadang saya pikir ya penuh dengan ketakutan akan gagal gitu ya. Ketika saya ujian di SMA itu, saya tuh nggak bisa tidur berhari-hari. Aduh bagaimana kalau saya tidak lulus? Karena saya merasa tidak optimal gitu ya. Tidak lulus, ternyata saya jadi juara gitu. Jadi ada yang salah juga dengan cara pemikiran saya. Dan kemudian kenapa masuk UI? Karena kedua kakak saya di UI juga dan Fakultas Hukum saya tidak pernah merencanakan. Tapi buat saya menarik juga. Kedua kakak saya masuk di Fakultas Sastra. Satu sastra Perancis, satu sastra Inggris, terus perpustakaan. Terus saya berpikir masa depan. Apa sih fakultas yang paling mudah cari kerjaan? Jadi sangat pragmatis di situ kan. Dan buat saya Fakultas Hukum itu banyak sekali membawa ruang-ruang untuk bekerja, ruang-ruang untuk tahu lebih banyak informasi dan bekerja dalam masyarakat. Waktu itu yang saya pikir itu sehingga baiklah saya masuk ke Fakultas Hukum. Ada nggak misalnya komentar dari orang tua anak perempuan ya masuknya ke ke sastra saja tadi ya? Kenapa harus masuk hukum? Itu kan dunianya laki-laki misalnya begitu. Ada nggak tuh Prof ketika itu komentar dari orang tua? Nggak ada tuh. Ayah saya tentara itu tapi sangat liberal ya. Jadi dia membiarkan kita memilih apa saja. Satu yang kita dilarang adalah kamu jangan jadi tentara. Tentara itu jadinya melarat gitu kan. Beliau sudah merasakannya. Jadi ya itu sebabnya kita didorong untuk sekolah. Dan masuk ke Fakultas Hukum UI waktu itu kan tidak sesusah sekarang ya. Saingannya kan puluhan ribu, dulu kan nggak ada. Dan dulu memang saya kuliah itu masih dianterin ibu saya gitu mendaftar segala macam. Jadi belum dewasa lah, nggak kayak anak-anak sekarang itu generasi yang biasa sendiri. Prof, jadi ketika itu belum ada atau tidak ada anggapan bahwa menjadi masuk UI itu membanggakan, begitu Prof?
Kalau sekarang kan membanggakan kan, keren begitu kalau anak-anak muda. Apa pada waktu itu Prof anggap sebagai biasa saja dan keluarga juga menganggap bahwa memang sudah waktunya atau sudah wajar lah masuk UI begitu? Kayaknya begitu deh. Itu Prof ya? Kayaknya Iya. Ya, karena beberapa paman saya dan kakak sepupu saya memang lebih banyak masuk UI daripada yang di Oh berarti sudah biasa dan ini adalah yang kesekian ini masuk UI. Iya, Oke, betul. oke. Jadi kalau orang, wah hebat sekali. Oh hebat ya, saya bilang gitu. Oh, oke deh gitu. Ini satu pemandangan yang langka nih karena biasanya masuk UI dianggap sebagai hal yang luar biasa. Ya. Gitu Prof. Dan kami semua keluarga memang masuk UI. Kami berlima itu semua di UI. Waduh, berarti betul-betul UI family ya Prof ya? Iya. Nah, tapi pertanyaan saya kemudian adalah apakah dari kelimanya itu semua jadi dosen? Atau Saya sendiri. nah, ini gimana Saya nih pendapat sendiri. dari keluarga ketika Prof memilih menjadi dosen? Silakan Prof. Ayah saya mendukung sekali. Jadi pertama kali lulus itu saya melamar ke satu korporasi yang besar dan udah sampai tinggal satu kali lagi wawancara. Terus saya dipanggil ayah saya, kamu benar mau masuk kenapa Pak? Kamu tuh kan orangnya keras. Jadi saya kalau udah mau kemauan siapapun saya bantah gitu kan. Kenapa? Ya kamu pikir aja, tetapi papa pikir kamu tuh memang cocok jadi PNS aja, jadi dosen, di mana kamu bisa bebas berkarir dan hierarki itu tidak seperti di suatu corporation gitu. Itu yang saya bilang oh benar juga ya, karena kan beliau lebih tahu tentang sifat-sifat saya yang nakal ini dan keras ini. Itu akhirnya salah satu yang membuat saya juga masuk menjadi dosen. Apakah pernah kepikir untuk juga satu kali keluar menjadi lawyer saja dan dapat duit lebih banyak misalnya Prof? Nggak pernah. Nggak pernah Prof ya? Nggak pernah. Tidak pernah saya terpikat oleh di awal-awal diajak masuk lawyering begitu. Buat saya kayaknya bukan dunia saya itu ya. Dimana sometimes Anda tidak bisa bekerja sesuai dengan hati nuranimu. Prof, nah saya mau masuk fokus pada episode ketika Prof sudah di pendidikan tinggi, sudah jadi dosen dan mungkin pada saat itu sedang mengejar derajat doktor atau bahkan mungkin juga ketika mengejar derajat guru besar. Ada nggak momen di mana Prof Putih pernah patah atau kalau dalam bahasa sekarang itu merasa ilfil gitu ya terkait dengan apa pilihan yang Prof tentukan dari sejak muda? Kayaknya nggak pernah ya, nggak pernah. Tapi bukan setelah jadi dokter, tapi waktu saya mau S2 itu di di Amerika Serikat ditawarin sama dekan, tuh mau kuliah, oh mau saya S2. Nah waktu ditawarin S3 di universitas yang sama, saya itu gojag-gajeg. Apa bahasa Indonesia gojag-gajeg itu? Bingung. Bingung. Ragu-ragu. Kenapa? Karena waktu itu pertama dokter hukum itu kan sedikit sekali di Indonesia. Dan saya memikirkan kalau jadi dokter pulang Indonesia, semua orang akan bertanya segala macam hukum pada saya. Padahal saya nggak mungkin menguasai semuanya gitu ya. Akhirnya saya berpikir panjang, kemudian saya bilang, nanti saya bisa katakan bahwa bidang saya itu cuma tentang peradilan pidana dan hukum pidana. Jadi saya tidak perlu tahu bagaimana yang di bidang perkawinan, perburuhan tuh. Akhirnya saya menetapkan saya masuk di situ. Nah, dari situlah kemudian jalannya mulai agak lancar itu. Dan menjadi dokter juga tidak pernah saya mimpikan. Saya itu saya itu orang Aquarius, jadi kayak air mengalir aja kemana itu ya, tidak menentukan mau arah kemana, sehingga ketika saya jadi dokter, alhamdulillah itu adalah rahmat dari Allah. Dan kemudian saya harus berpikir apa lagi kemudiannya gitu ya. Tapi memang saya waktu itu berpikir, waktu itu Prof Suyudi ya, itu cepetan ini, jangan kayak omnya, om saya tidak jadi profesor di sini, kamu harus jadi profesor. Waduh, saya bilang, Pak, saya merasa belum layak, baru lulus 3-4 tahun, terus saya bilang ya saya harus memperkaya diri saya sendiri Pak gitu, karena itu adalah sesuatu buat saya yang tanggung jawab yang besar, yang menjadi guru besar itu. Prof kembali pada tesis bahwa kita itu tidak mungkin menjadi seperti sekarang ini tanpa dukungan keluarga. Pada titik apa Prof berpikir bahwa
menjadi guru besar itu dan seterusnya ya, itu betul-betul memang your decision, bukan lagi dipengaruhi oleh bapak, ibu atau adik kakak. Kapan kira-kira? Well, actually yang mendorong saya menjadi guru besar itu teman saya. Teman saya mengatakan karena dia lebih muda dari saya, sudah jadi guru besar dan dia malu. Kenapa Mbak Tuti kok belum jadi guru besar? Saya bilang kenapa, nggak ada masalah saya. Ayo Mbak harus jadi guru besar gitu. Kemudian dia dorong-dorong membantu saya untuk menyelesaikan segala macamnya itu. Tapi dari keluarga ya do whatever you think is best gitu kan. Jadi dari keluarga tidak ada dorongan juga, tidak ada membatasi juga. Jadi ya karena lebih karena dari peer groupnya aja mendorong. Bapak Ibu, saudara-saudari pecinta podcast Dewan Guru Besar UI, tadi kita sudah dengar kisah masa kecil, kisah dalam keluarga, hingga kemudian menjadi seorang dosen dan guru besar di UI dari Prof. HH. Kita akan dengarkan kisah-kisah yang bersangkutan terkait dengan kehidupan sehari-hari sebagai seorang akademisi. Sebentar lagi ya. Bapak Ibu, saudara-saudari pecinta podcast Dewan Guru Besar UI, kita masih bersama Prof. HH atau Prof. Tuti. Pada sesi ini kita akan mengetahui kesibukan beliau, kesibukan terkait dengan sebagai seorang akademisi, sebagai seorang pribadi juga, begitu ya. Prof, masih ngajar kan? Walaupun banyak sekali kesibukan menjadi pimpinan dari kami dan yang lain-lain. Semester ini ada 9 mata kuliah. Aduh, banyak banget. Ya, tapi sebagian besar tim teaching. Yang saya ngajar sendiri cuma 2. Jadi 7 itu kami bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Itu untuk level S1, S2, S3? S2 dan S3. Nggak pusing, Prof? Enggak tuh. Karena kerjaan saya menikmati mengajar ya, mengajak anak-anak muda, kadang-kadang anak-anak tua juga untuk mendapatkan sesuatu yang baru, mendengarkan pendapat-pendapat mereka, diskusi yang tajam dengan mereka itu buat saya adalah sesuatu yang sangat membahagiakan gitu ya. Itu sebabnya mahasiswa selalu suka ngomel, datangnya on time, pulangnya selalu juga on time, nggak mau lebih awal gitu. Prof, kira-kira setelah mengajar sekian puluh tahun ini, ada nggak Prof melihat ada perbedaan atau dinamika terkait dengan mahasiswa kita? Misalnya kalau sekarang ini relatif lebih kritis atau justru malah lebih tidak kritis dibandingkan yang dulu? Khusus untuk tahun ini saya melihat mereka lebih kritis. Tapi memang pada masa pandemi itu saya melihat ada semacam kelelahan mental dari para mahasiswa, sehingga memang saya merasakan sendiri bahwa partisipasi mereka di kelas memang tidak optimal, sehingga walaupun diberi tugas akan tetapi ya akhirnya mereka bikinnya seadanya itu buat saya menyedihkan. Tapi dengan adanya tatap muka lagi, maka saya merasa bangkit lagi ini anak-anak muda yang memang pandai, kompeten dan berkualitas ini saya mulai lihat lagi. Prof, setelah selesai mengajar, kelihatannya Prof masih punya waktu, Prof, ya, untuk kegiatan di organisasi, misalnya menjadi pimpinan kami di Dewan Guru Besar, atau juga ada hal-hal lain, Prof, di UI maupun di luar UI, di mana Prof berkiprah. Silakan, Prof. Ya, jadi Ketua DGB UI sejak lama juga ya, udah 2015 ini. Tapi di luar juga saya masih bergabung dalam beberapa organisasi. Tadi saya sebutkan ya, Mahupiki misalnya. Kemudian saya juga masih terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan dari misalnya Kemenkumham, yaitu menjadi kemarin juga terlibat di dalam penyusunan KUHP, kemudian penyusunan undang-undang pemasyarakatan, dan sekarang ada undang-undang narkotika dan psikotropika. Jadi saya banyak berkontribusi di situ, saya harap. Dan kemudian juga dengan berkontribusi itu saya juga mendapatkan bisa berkomunikasi dengan teman-teman di DPR, sehingga bisa mengetahui juga seperti apa latar belakang mereka dan mendapat ilmu juga bagaimana cara berinteraksi dengan para politisi ini. Karena buat saya ini menarik karena
kadang-kadang merekanya nggak setuju, tapi dari partainya harus mengatakan setuju. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Dan saya juga terlibat. Yang terakhir ini dengan Kemenko Polhukam. Kemenko Polhukam ini ada dua program besar. Yang pertama adalah tentang penanganan penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat. Kemudian yang kedua adalah setelah kami menghasilkan rekomendasi, kemudian kami diminta untuk melakukan pemantauan terhadap rekomendasi ini. Kemudian yang ketiganya adalah saya masuk dalam tim percepatan reformasi hukum yang diharapkan bisa mempercepat reformasi hukum di Indonesia itu. Saya juga dapat kesan bahwa Prof juga seringkali berkiprah sebagai anggota panitia seleksi, ya Prof ya? Oh iya, itu betul. apa yang membuat lalu Prof kemudian sering laris lah begitu ya? Apa karena Prof dikenal sebagai berintegritas atau memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang akan diseleksi atau bagaimana Prof? Saya harapkan yang utama adalah karena dianggap saya Berintegritas, berintegritas gitu ya. Karena saya tidak pernah melamar menjadi anggota pansel, tapi selalu diminta. Dan buat saya ini penting sekali karena kita mencoba all out ya, bagaimana menjadikan memilih orang-orang yang terbaik untuk masuk dalam komisi-komisi tertentu ya, di KPK, di KY, di LPSK, pernah di Ombudsman juga, di Komnas HAM. Karena memang sangat bervariasi apa yang dilakukan oleh komisi-komisi ini, sehingga memang kita harus memberikan mekanisme terbaik untuk memilih mereka, termasuk juga yang tidak mudah adalah menelusuri rekam jejak, yang sekarang sudah jauh lebih mudah karena adanya medsos ya. Tapi waktu zaman dulu memang akhirnya kita harus mengerahkan orang-orang untuk turun ke lapangan. Prof, saya mau tanya sekarang begini Prof, dari berbagai aktivitas di luar, itu lalu gimana ya proses transmisinya agar apa yang Prof dapatkan di luar itu kemudian bisa kita bawa ke kelas, kita bisa ya semacam transfer of knowledge kepada mahasiswa. Apakah Prof melakukan itu Prof? Ya, jadi di dalam beberapa kelas saya selalu mengambil contoh apa yang lakukan di luar, dan kemudian saya misalnya KUHP ya, tentang KUHP itu saya selalu bertanya pada mahasiswa, what do you think tentang sesuatu? Dan seperti yang kemarin ramai itu kan ketika kita mengkriminalisasi adultery ya, bukan hanya menikah tapi juga belum menikah. Itu satu kelas saya itu pada nggak setuju itu, anak-anak muda nggak setuju. Jadi saya merasa bahwa saya adalah generasi dinosaurus karena menganggap ada nilai yang berubah ya. Ada yang berubah itu ya. Tapi saya akhirnya mengetahui kenapa mereka, dan saya coba menyampaikan juga kenapa kami tetap mempertahankan rumusan-rumusan macam itu. Jadi ada selain mendengar dari para politisi dan masyarakat, saya juga mendengar dari mahasiswa saya yang menurut saya pendapatnya itu harus memang saya dengarkan. Walaupun mungkin ini agak bias, tapi saya ingin tanya pendapat Prof begini. Apakah memang Prof ini adalah tipe ideal guru besar atau dosen ya? Artinya banyak aktif di luar, bergelut dengan masalah-masalah publik, lalu kemudian mengajar. Nah, apakah itu tipe dosen yang ideal atau tipe dosen yang sepenuhnya di kampus, bergulat dari jurnal ke jurnal dan mengajar? Itu mana Prof dari sisi preferensi dari Prof HH? Saya beranggapan bahwa kita sebagai dosen dan kita sebagai bagian dari universitas itu kan harus memberikan social benefit kepada masyarakat. Ya itulah yang saya lakukan dengan terlibat dalam berbagai program-program yang tadi saya sebutkan. Karena kalau saya cuma ngajar aja dan saya tidak juga mengambil apa yang ada di luar dibawa ke dalam, saya merasa seperti bukan katak dalam tempurung, apa tuh namanya saya nggak tahu. Tapi seakan-akan ada pemisahan antara akademisi dengan masyarakat luas. Ya, jadi buat saya, memang betul kita harus publikasi yang bagus segala macam. Tapi kita juga harus bisa memberikan pada masyarakat apa yang kita punya. Bukan cuma kalau publikasi itu kan buat diri kita dan buat lembaga pendidikan kita. Yang dapat ranking kan lembaga pendidikan. Masyarakat dapat apa gitu. Itu sebabnya buat saya penting sekali bahwa kita juga berkontribusi kepada masyarakat luas, seperti berbagai kegiatan saya menurut saya itu banyak
buat masyarakatnya, banyak benefitnya buat masyarakat. Masalahnya begini Prof. Aha, tentu kalau statement ini didengar oleh teman-teman kita dari perguruan tinggi yang tidak seberuntung UI, ya bilangnya begini ya, Prof. Aha ngomong begitu, soalnya kan di UI yang ada di ibu kota negara, membawa nama Indonesia, langsung dekat dengan pengambil kebijakan, lah kami di pelosok sana. Apakah soal-soal itu menjadi penting Prof, dalam rangka membuat UI secara umum ini menjadi memang lebih beruntung dibandingkan dengan teman-teman yang kita yang lain? Ya, saya tidak bisa mengingkari bahwa ya betul. Ya, karena kita ada di pusat ibu kota, walaupun sekarang kita nggak di ibu kota lagi, kita jadi orang hutan ya, karena ibu kotanya pindah ke IKN. Tapi teman-teman, komunikasi saya dengan teman-teman yang ada di luar UI atau di luar Jawa, mereka juga sebenarnya bisa banyak memberikan kontribusi pada masyarakat setempat. Di level masing-masing ya? Di level masing-masing, dan itu sudah banyak terjadi, hanya memang agak tidak banyak dipublikasikan gitu ya, apa yang sudah dilakukan oleh para guru besar di tempat-tempat lain itu. Yang disorot lebih banyak dari UI dan yang sering muncul di media seperti Pak Adrianus gitu. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, pecinta podcast Dewan Guru Besar UI, rasanya ngalir ya kita ngomong ya, sesuatu yang dekat sekali, tapi sebetulnya ketika dilakoni dalam hal ini oleh Prof. Ugi rasanya berat gitu ya. Tapi ketika beliau menjalaninya secara enteng dan penuh integritas, maka semuanya menjadi lancar. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kita akan dengarkan visi dan misi beliau, pandangan-pandangan strategis beliau tentang permasalahan bangsa pada sesi yang kemudian. Prof. Aha, sebagai seorang ahli hukum pidana, ahli masalah hak asasi manusia, kira-kira topik apa ya yang paling membuat Prof kesel, frustrasi, mengingat nggak berubah dari waktu ke waktu. Artinya masalah itu menggantung terus. Seakan-akan kita seperti tidak tahu mengenai way out-nya terkait dengan masalah tersebut. Mungkin Prof bisa kasih 1-2 topik terkait hal itu, Prof? Silakan. Topiknya ya. Atau isu lah begitu ya. Isu yang paling membuat kita gundah gulana adalah ketika law in the books dengan law in action itu tidak match. Tidak matchnya segini atau segini, Prof? Tergantung hukum di bidang apa gitu. Dan ini buat saya membuat selalu maskul karena apalagi akhir-akhir ini ya, di mana hukum itu seakan-akan menjadi satu hal yang dapat bahasa Jawanya dibolak-balik ya, dibolak-balik. Padahal kita sudah punya pakem dan sudah punya segala macamnya. Nah, ini buat saya sangat tergantung kepada pimpinan sekali lagi ya. Pimpinan. Nah, kita berarti kalau di dalam bidang saya kan kita harus berbicara tentang pimpinan dari lembaga-lembaga penegak hukum kita. Sudah sejauh mana? Dan kita tentu saja sangat masgul ketika ada hakim agung yang ditangkap, ada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditangkap, ketua KPK yang saya pilih juga, saya panselnya itu, dan kemudian ada pelanggaran etika dari hakim di lembaga yang terbaru di kita, lembaga yudikatif terbaru yang ditaruh di dalam konstitusi gitu ya. Saya itu merasa gundahnya adalah ketika mereka dilantik ke sana, bukankah mereka tahu akan apa yang harus dilakukan, nilai-nilai apa yang dipertahankan dan ditunjukkan kepada masyarakat. Karena kalau orang Indonesia itu kan kita sangat sangat melihat ke atas, melihat pada pimpinan, ya, dan tokoh-tokoh itulah yang kemudian menjadi teladan bagi kita. Jadi bagaimana kalau mereka melakukan hal yang tidak baik, terus kita kasih itu sebagai teladan masyarakat. Jadi buat saya ini adalah satu hal yang sampai sekarang belum bisa kita selesaikan. Dan apakah itu mulai dari rekrutmen, pendidikan, penempatan dan lainnya, tentu saja semua masuk ke dalam menentukan sebagai faktor-faktor menentukan untuk terjadinya hal tersebut. Jadi memang perlu adanya satu komitmen bersama
buat saya. Jadi tidak bisa komitmennya dari satu pihak saja, dari satu lembaga saja. Harus bersama-sama bagaimana sih supaya kita itu bisa mencapai apa yang dicita-citakan oleh Mukadimah. Itu founding fathers kita tahun 45 udah tahu apa yang harus dilakukan terhadap negara ini. Kita dengan segala macam yang sudah kita hasilkan ternyata kok belum bisa-bisa saja ya. Itu adalah satu yang PR yang sangat buat saya sangat berat untuk mengerjakannya. Masalahnya Prof gini, oke lah kita komitmen. Tapi kan kelihatannya begini, kalau hukum dalam textbook dan hukum dalam pelaksanaan itu kemudian disatukan, bukankah kita juga sebagai masyarakat yang misalnya kalau kita ditilang polisi mau bayar, lalu ketika kita kena sanksi mau menghindar, baik dengan cara langsung membayar atau dengan cara-cara lain. Artinya kita pun sebagai masyarakat itu ngomongnya aja gitu ya, tapi begitu kena menjadi orang yang harus diberi sanksi, lalu menghindar dan seakan-akan tidak patuh hukum. Nah, ini apakah ada konteks dengan konteks budaya kita sebagai masyarakat yang memang suka dengan situasi yang dua muka itu, Prof? Silakan. Menarik juga itu ya, situasi dua muka itu. Tapi saya jadi ingat kata-katanya Mukhtar Lubis ya, tentang mandi kebut ya, misalnya kebudayaan Indonesia, bahwa dan nggak bagus-bagus banget itu yang dikatakan tentang Indonesia, tapi saya pikir dia nggak salah juga, karena itu yang dia temukan di Indonesia. Tapi buat saya menurut pendapat saya, apabila pimpinan semuanya bersama-sama komitmen memberikan teladan, ya maka perlahan-lahan, nggak bisa terjadi immediate gitu ya, nggak mungkin terjadi. Itu saya kira bisa tercapai gitu. Dan yang saya maksud dengan pimpinan itu bukan hanya pimpinan di lembaga-lembaga formal, tapi pimpinan di lembaga-lembaga politik dan juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat. Apabila mereka bersama-sama komitmennya adalah untuk membangun masyarakat Indonesia yang kita maunya gemah ripah loh jinawi gitu ya, berintegritas, ada sifat-sifat yang baik yang semua dulu ada di buku-buku kita yang lama itu, yang sekarang kita mau cari-cari lagi belum ketemu. Buat saya itu harusnya bisa terjadi. Prof, terkait dengan isu hak asasi manusia, apakah Prof berada pada kelompok orang yang mengatakan begini, bahwa diapain pun seorang pelanggar HAM pada masa lalu itu tidak mungkin bisa dimaafkan, atau sebetulnya bisa dimaafkan, bisa diampuni dan bahkan bisa kemudian menebus dosa dengan cara membayar ganti rugi kepada korban. Prof berada di mana nih? Di kutub yang mana? Ya, itu yang salah satu yang kami berikan di dalam rekomendasi kepada Presiden adalah yang kami utamakan sebenarnya adalah dari korban. Ya, bahwa korban itu selama ini sudah ditinggalkan, dibiarkan sendiri tanpa bantuan. Oleh sebab itu sekarang kita sudah memulai upaya-upaya untuk bagaimana memberikan reparation, pemulihan kepada para korban itu. Kami belum masuk ke dalam isu-isu yudisial. Itu tugasnya DPR dan nanti pengadilan. Dan Kejaksaan Agung tentu saja yang sekarang ini kayaknya masih berada dalam borderline begitu ya. Tapi buat saya pelanggaran hak asasi manusia adalah sesuatu yang sangat serius dan agak susah untuk dihilangkan dari digital footstep. Itu akan selalu dilihat oleh orang, akan selalu dikenang dan siapapun akan bisa melihatnya apapun. Jadi sangat berat nampaknya apabila pelanggaran HAM berat itu kemudian diberikan pengampunan ya, dan diberikan hal-hal yang bisa didapat oleh orang-orang lainnya. Saya mengikuti jalan berpikir Prof dengan mengatakan bahwa negara perlu lebih punya andil, Prof ya, terkait dengan korban. Nah, artinya kan negara harus punya cukup pertumbuhan ekonomi, kemakmuran, sehingga kemudian ada alokasi yang cukup besar bagi korban, bagi korban kejahatan dan seterusnya. Nah, demikian juga bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Nah, kira-kira terkait dengan hal itu, sesungguhnya negara sudah memberikan semacam perhatian yang cukup apa enggak, Prof? Terkait dengan masyarakat yang butuh bantuan hukum, yang jauh dari akses pada keadilan, atau juga bahkan tidak tahu tentang apa itu hak-haknya. Itu bagaimana, Prof? Apakah memang kita sudah on the way terhadap hal itu? Sudah on the way. Tapi
belum sampai di ujung ya. Jadi misalnya sudah ada organisasi bantuan hukum yang dibiayai oleh negara untuk memberi bantuan hukum secara gratis pada mereka-mereka yang memerlukannya. Akan tetapi memang ada masalah karena sebagai OBH itu kan ada syarat-syaratnya secara formal. Mereka harus terdaftar lah di mana sebagai organisasi. Sedangkan organisasi semacam ini tidak mungkin ada di seluruh pelosok Indonesia. Nah, padahal kita punya misalnya lawyer-lawyer yang belum tergabung. Nah, inilah yang kemudian seharusnya menjadi bagian dari CSR-nya dari para law firm itu ya, menyebarkan anak buahnya ke daerah untuk bisa membantu orang-orang yang kurang mampu. Nah, ini itu sebabnya saya katakan tadi negara sudah memulai, tapi negara tidak akan, menurut saya pribadi, tidak akan cukup punya anggaran untuk membiayai seluruhnya. Harus ada juga kontribusi dari kaum profesional yang bergerak dalam bidang itu. Prof, tadi ngomong-ngomong soal lawyer, nah ini saya kira pendapatnya Prof sebagai orang akademisi itu penting tuh. Bagaimana melihat kondisi para lawyer kita nih? Punya asosiasi yang macam-macam, punya standar perilaku yang macam-macam, tapi toh ternyata berantem juga gitu. Nah, sebagai orang yang dari kampus biasanya punya pandangan agak netral ya. Gimana Prof? Ya, itu adalah salah satu hal yang kami usulkan kepada Presiden agar asosiasi para lawyer itu satu aja. Kenapa? Karena kalau satu melakukan kesalahan, kemudian dikeluarkan dari asosiasinya, dia pindah ke asosiasi lain. Kalau di sana dia nakal, dipecat lagi, dia pindah ke tempat lain. Dan buat saya itu adalah sesuatu yang sangat tidak menyenangkan ya, karena mereka yang sudah melakukan kesalahan ternyata masih tetap bisa bekerja seperti biasanya. Itu sebabnya kami mengusulkan ada asosiasi lawyer itu satu saja. Tidak perlu sampai kita sekarang punya circle 8 apa 10 gitu ya. Akhirnya masing-masing itu ya bekerja sendiri-sendiri. Apa karena mereka masing-masing mau jadi pemimpin di lembaganya, ya saya nggak tahu juga. Tapi alangkah baiknya apabila ada satu asosiasi dan kemudian mereka bisa memiliki legal standing yang sangat kuat untuk misalnya memberi masukan kepada fakultas hukum, kepada pemerintah, ya seperti American Bar Association. Itu kan dia sangat dipandang oleh masyarakat dan pemerintah. But we don't have anything like that. Tapi saya berharap suatu kali itu bisa akan kita capai. Prof, terakhir kasih pendapat dong tentang pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Apa memang kita sudah mengarah pada saat yang tepat? Mengingat begini Prof, banyak sekali fakultas hukum di mana-mana kan, bahkan sudah berada pada konteks inflasi katanya. Nah, bagusnya gimana ya? Apakah memang perlu ada semacam embargo dulu lah gitu ya? Zero growth dulu terkait dengan pembukaan fakultas hukum atau bagaimana Prof sebaiknya? Sebenarnya pada sekitar tahun akhir 90-an tahun 2000 itu sudah ada embargo. Jadi kementerian waktu itu tidak lagi membuka fakultas hukum. Tapi ternyata ya itulah politiknya seperti apa saya nggak tahu. Itu terjadi lagi sehingga sekarang kita memang menurut saya ada inflasi lulusan fakultas hukum. Sehingga dan sebagian dari mereka tidak bekerja di bidang hukum akhirnya. Tapi yang lebih penting lagi menurut saya adalah kualitas pendidikan tinggi hukum. Buat saya mata kuliah itu harusnya lebih terstruktur ya. Sekarang itu istilah teman saya itu kayak pohon Natal. Cantik itu di luar banyak sekali berkilau-kilau padahal mereka nggak berhubungan satu sama lain gitu ya. Tapi dan itu kemudian kalau kita lepaskan mereka ke pasar, maka mereka tidak akan mudah untuk mendalami apa yang harus mereka lakukan. Dan itu kami sudah melakukan research study, ada yang mengatakan juga para konsumen kami ternyata lulusan fakultas hukum nggak tahu cukup banyak tentang hal-hal ini. Tapi buat saya sebenarnya bukan berarti kita harus mengikuti mereka, karena kan kita pendidikan di fakultas hukum terbatas. Mereka yang harus membangun diri mereka sendiri bersama-sama dengan organisasi di mana mereka bekerja untuk lebih baik lagi. Tidak mungkin fakultas hukum memberikan semuanya. Tapi kalau memberi terlalu banyak mata kuliah, maka mereka akhirnya hanya tahu sedikit gitu dan tidak komplit. Tahu sedikit dan tidak komplit. Iya. Ini juga kritik bagi UI ya Prof ya? Gitu, oh Prof? ya.
Ya, tidak perlu setiap ada undang-undang baru terus bikin mata kuliah gitu. Ada lembaga baru bikin mata kuliah, itu nggak perlu kan menurut saya. Basic knowledge saja yang penting itu. Menarik sekali Bapak Ibu rekan sekalian, perbincangan kita bersama dengan Prof. Haha atau Prof. Tuti. Kita sekarang sudah berada di penghujung acara kita. Prof. Tuti sehat selalu ya. Sama-sama. Pak Adrianus. Panjang umur, selalu semangat menjadi guru besar UI dan memimpin Dewan Guru Besar UI. Terima kasih. Kita akan bertemu kembali bersama podcast Dewan Guru Besar UI pada sesi berikutnya, pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana nanti ya, selalu bersama kami. Bye-bye.